Selamat pagi jemaat GP Kris Pangkal Pinang yang dikasihi Tuhan. Pagi ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, saya mengajak semua jemaat untuk kita merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah dan kasih setiamu bagi kami. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami jemaat-Mu GP Kris Pangkal Pinang bersama-sama ingin merenungkan satu bagian firman Tuhan untuk boleh menjadi pedoman bagi hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan renungan hari ini boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh ingat serta kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari surat 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan ayat 4. Sekali lagi, surat 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan kepada jemaat sekalian firman Tuhan di bawah perikop ucapan syukur. Ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini saya memberikan tema yaitu ketika luka menjadi liturgi kasih. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan itu memiliki yang namanya luka. Mungkin ada yang terluka karena kehilangan orang yang dikasihi. Ada yang terluka mungkin karena dikhianati. Ada luka karena kegagalan, luka karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, atau luka karena merasa tidak dihargai. Dan luka itu sangat nyata sekali dan sangat menyakitkan. Bahkan terkadang luka itu membuat kita itu ingin menyendiri, bahkan mau menutup diri dari dunia. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ternyata Allah kita itu tidak hanya menghibur kita itu di dalam luka, tetapi juga ternyata Ia mempersiapkan kita melalui luka itu untuk menjadi penghibur bagi orang yang sedang terluka. Kenapa? Sebab di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, luka itu bisa menjadi liturgi kasih, yaitu ibadah yang mempersembahkan penderitaan kita kepada Tuhan, kepada Dia yang pernah terluka bagi kita, yaitu Kristus yang mati di atas kayu salib. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana Tuhan bisa mengubah luka kita menjadi sebuah liturgi kasih? Nah, di dalam bacaan kita pagi ini, ada dua cara Tuhan mengubah luka kita itu menjadi sebuah liturgi kasih. Cara pertama, itu ada di dalam ayat yang ketiga, yaitu Ia menghibur kita saat terluka. Perhatikan ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat bagian A. Paulus berkata seperti ini, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan kalimatnya, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Nah, perhatikan di ayat ini, Paulus menyebut Allah itu sebagai pertama-tama Bapa yang penuh kasih. Kedua, ia menyebut Allah sebagai sumber segala penghiburan. Nah, menarik Bapak Ibu, kata penghiburan di sini itu berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu paraklesis. Nah, paraklesis ini bukan sekedar pelipur lara, tetapi memiliki makna kekuatan atau dorongan yang menguatkan kita. Artinya apa?
bahwa Tuhan tidak hanya menghapus luka kita, tetapi ia juga masuk ke dalam luka itu. Dan ketika ia masuk ke dalam luka kita, ia juga memberi kita kekuatan untuk tetap berdiri. Bukan karena kita kuat, tapi karena kasih-Nya lebih kuat dari penderitaan kita. Sehingga jadi cara pertama Tuhan mengubah luka kita menjadi liturgi kasih adalah ketika kita terluka, ia memberikan kita penghiburan dan kasih karunia-Nya untuk menguatkan kita di dalam luka itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Tuhan memakai luka itu sebagai sarana kesaksian. Perhatikan di dalam ayatnya yang keempat bagian B dikatakan seperti ini. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Perhatikan di ayat 4b ini ada kata sehingga. Nah, kata sehingga di sini itu sama artinya supaya. Artinya, ketika Paulus mengatakan supaya kami dapat menghibur mereka, bahwa ternyata di dalam penderitaan itu ada tujuan ilahi. Nah, ketika ada tujuan ilahi di dalam penderitaan kita, maka itu berarti penderitaan kita bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi memiliki tujuan Allah. Nah, pertanyaannya, apa tujuan Allah di dalam penderitaan kita? Nah, ketika dikatakan bahwa penderitaan atau luka itu memiliki tujuan ilahi, itu berarti di tangan Allah, luka itu bukanlah sampah. Tetapi luka itu merupakan liturgi. Artinya, luka bisa menjadi persembahan yang hidup, yang memuji Kristus. Kenapa? Karena ia hadir di setiap musim hidup kita, termasuk di tengah-tengah penderitaan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana luka kita bisa menjadi sarana kesaksian. Bapak Ibu perlu ingat, orang yang pernah tenggelam di dalam keputusasaan, saya percaya ia lebih tepat menjadi tangan yang menarik orang lain keluar dari keputusasaan. Demikian juga orang yang pernah dihancurkan oleh pengkhianatan akan lebih bisa menjadi sahabat yang setia bagi orang yang terluka. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia tahu betapa manisnya kasih Tuhan di tengah kegelapan. Saya kasih contoh. Ketika Anda pernah kehilangan anak, Anda bisa menatap mata orang tua yang baru saja kehilangan bayinya dan berkata kepada dia, "Aku tahu rasanya, tapi Tuhan sanggup menopang kamu." Demikian juga ketika Anda berjalan dalam lembah depresi, Anda bisa menjadi teman yang bisa memahami orang yang mengalami hal yang sama tanpa menghakimi. Nah, itulah kasih yang dilahirkan dari luka. Kasih yang empatik, kasih yang lembut, bukan kasih yang menasehati dari atas, tetapi kasih yang memeluk dari bawah salib. Nah, itulah liturgi kasih. Nah, puncak dari liturgi kasih di dalam luka itu, kita bisa lihat dalam diri Kristus. Yesaya 53 ayat 3 menyebutnya, seorang yang penuh penderitaan dan yang biasa menanggung kesakitan. Di mana salib adalah puncak dari liturgi luka. Di atas kayu salib Kristus tahu rasa sakit. Ia tahu kesepian, ia tahu pengkhianatan dan tahu kematian. Tapi justru dari lukanya di kayu salib, kasih Allah mengalir bagi dunia. Dari lukanya yang kudus di atas kayu salib, hidup baru mengalir. Dan dari penderitaannya yang terdalam di atas kayu salib, keselamatan mengalir bagi dunia. Jadi di salib itu, Yesus tidak hanya menebus dosa kita, tetapi juga menebus cara kita memandang penderitaan.
Ia menunjukkan bahwa luka bukanlah kekalahan, tetapi itu adalah alat bagi kasih Allah untuk kita bisa menyembuhkan dunia. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan penderitaan Anda. Jangan kubur luka Anda dalam kepahitan, tetapi serahkanlah kepada Bapa yang penuh belas kasihan, dan biarkan Dia menjadikannya liturgi kasih. Belajar daripada Paulus, di dalam surat 2 Korintus ini, Paulus memiliki satu iman yang luar biasa. Bahwa jika Tuhan mengizinkan kesulitan dan penderitaan terjadi dalam hidup kita, maka itu berarti Ia juga akan memberikan penghiburan itu. Bahwa penghiburan itu akan datang dari Tuhan yang sama. Karena itu, bagi kita orang percaya, di dalam rencana Allah, bahkan air mata itu memiliki makna. Karena dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, Ia sanggup mengubah penderitaan menjadi liturgi kasih yang memuliakan Allah dan memberkati sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami datang membawa luka-luka kami kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau menghibur kami di dalam luka ini, dan menolong kami serta memampukan kami untuk bisa mengubahkan setiap luka kami menjadi liturgi kasih. Bukan karena kami kuat Tuhan, tetapi anugerah-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar daripada luka kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir di dalam luka kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadikan setiap luka hati kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh menjadikan setiap luka di dalam hati kita menjadi liturgi kasih. Tuhan berkati. Amin.